Loh, apa ini kok basah? Maaf, Mah. Faiz lompo lagi. Tuh kan. Adik-adik, jangan ditahan ya kalau mau pipis. Selain bisa menyebabkan ngompol, menahan pipis tidak baik untuk kesehatan. Ayo, ayo, mari gemar membaca. Dari muda sampai tua, kapan saja di mana saja. Jadikan buku jendela ilmu. Gapai masa depan dan cita-citamu. Ayo tingkatkanlah membaca perpustakaan kita. Jadikanlah perpustakaan sebagai sahabat terbaik keluarga Indonesia. Kita perlu tahu. 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 Masih di Kita Perlu Tahu bersama Kak Meli dan Kak Charlie Kak Rafli. Kita masih terus semangat ya Sahabat Dikasih ya. Tentunya Sahabat Dikasih jangan sampai kegiatan kalian itu nanti hanya mager ya, malas gerak ya, apalagi saat ini kalian di rumah ya. Karena kalau kita sudah kondisi di rumah itu bukan berarti kita sepenuhnya itu libur gitu ya, atau tidak ada aktivitas, jangan sampai. Jadi namanya kegiatan belajar kalian tuh harus tetap berjalan, dan juga apalagi kegiatan literasi kalian jangan sampai terhenti begitu saja ya kan. Nah itu ya. Oke, kita masih bersama Kak Rafli juga yang ada di Instagramnya Suara Dikasih ya. Suara Dikasih saat ini bisa join ke Instagramnya Suara Dikasih di
Suara.edukasi. Itu susah banget ya. Oke ya. Nah, kita masih bersama Kak Rafli. Tentunya Kak Rafli masih bisa monitor kita, masih ya? Ya, siap Kak. Ya. Nah, Kak Rafli, sebelum membahas terkait jenis-jenis literasi ini ya. Tapi aku ingin tanya dulu, boleh dong secara pribadi nih. Boleh, Kak Syarul, silakan. Aku penasaran nih Kak Rafli nih. Kalau seandainya belajar dari rumah, nah kira-kira kegiatan literasi apa yang bisa dilakukan oleh seorang siswa nih? Menurut Kak Rafli sendiri. Kalau sedang di rumah gitu, biar nggak males gerak gitu loh. Apa yang kegiatan literasi yang bisa dilakukan? Nah, silakan Kak Rafli. Baik Kak. Nah, dari proses pembelajaran daring itu sendiri atau belajar dalam jaringan, tentunya kita memanfaatkan teknologi seperti itu Kak ya. Nah, di dalam teknologi ini itu sangat banyak kegiatan literasi yang dapat kita jalankan seperti itu. Tentunya yang pertama ya kita pasti utamakan dari bahan-bahan materi yang telah di-share atau dibagikan oleh setiap guru-guru yang mengampu mata pelajaran seperti itu. Itu tentunya itu pasti ya. Kemudian kita dapat menggunakan sosial media atau kecanggihan teknologi ini sebagai ajang kita untuk melatih diri untuk menulis seperti itu. Seperti yang kita ketahui kalau sekarang ini sudah banyak redaksi-redaksi online yang mau untuk menerbitkan hasil tulisan-tulisan kita. Nah, untuk Rafli sendiri nih Kak, di dalam menghabiskan waktu selama belajar daring, tidak hanya membuat tugas yang diberikan oleh guru, Rafli juga sering menulis artikel-artikel yang Rafli share ke media-media atau redaksi-redaksi online untuk diterbitkan. Nah, dari hasil penerbitan itu kita pasti tentunya ada sedikit kesenangan ya di dalam hati ketika tulisan kita ini diterbitkan di media online. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat, kegiatan literasi di rumah yang sangat bermanfaat seperti itu. Nah, itu dia, benar banget ya. Kegiatan menulis juga menjadi salah satu hal yang saya bisa praktekkan. Apalagi kalau kalian suka menulis berbagai macam ya, novel, gambar komik, terus kayak tadi Raffi menulis artikel, terus kirim ke surat kabar, dimuat, wah itu senangnya luar biasa ya. Bikin puisi ya Kak Bikin Syarul. puisi ya. Oke, Nah, Rafli kita... tidak hanya artikel gitu ya. Rafli bahkan pada saat awal-awal kita bulan 3 tahun lalu ketika mulai awal-awal belajar daring, Rafli bahkan sudah mencoba untuk menulis buku gitu Kak ya. Nah, di sini Rafli mempunyai satu buku hasil karya tulisan Rafli sendiri yang judulnya Transportasi Si Pembunuh Yang Terlupakan. Nah, buku ini sendiri gitu Kak, sebenarnya ini hasil dari tulisan Rafli selama belajar daring di rumah. Seperti itu. Luar biasa ya. Itu namanya produktif banget ya. Nanti kita udah janji nanti kita bahas tentang itu transportasi bersama Rafli juga ya. Itu next ya. Oke, Rafli kita kembali ke literasi. Tentunya nih literasi kan ada berbagai jenisnya ya, atau berbagai macamnya nih yang Kak Rafli bisa sebutkan nih Kak Rafli. Kira-kira ada apa aja Kak Rafli dalam literasi itu sendiri? Nah, di dalam menghadapi tantangan abad ke-21 ini kita diperlukannya sahabat edukasi suatu kecakapan yang dapat beradaptasi dengan abad ke-21 ini, yaitu fondasi literasi. Fondasi literasi ini dapat dengan kata lain adalah jenis-jenis literasi seperti itu kayak setidaknya ada 6 jenis literasi yang telah kita kenal. Yang pertama adalah literasi baca tulis. Nah, literasi baca tulis ini merupakan suatu kemampuan membaca, memahami dan menggunakan bahasa secara tulisan. Jadi yang seperti kita lakukan sehari-hari, kita membaca koran, membaca majalah, menulis artikel, menulis suatu komik atau cerita, itu termasuk salah satu di dalam kategori literasi baca tulis. Yang kedua adalah literasi numerasi. Literasi numerasi merupakan kemampuan untuk menggunakan angka dan simbol lain untuk memahami dan mengekspresikan hubungan secara kuantitatif. Nah, seperti itu literasi numerasi. Biasanya orang yang senang dengan angka-angka berarti dia senang juga dengan literasi numerasi. Salah satunya adalah siswa Olimpiade ya, yang senang dengan angka-angka. Nah, yang ketiga adalah literasi sains. Literasi sains adalah suatu kemampuan untuk yang menggunakan pengetahuan dan prinsip ilmiah untuk memahami lingkungan dan menguji hipotesis. Biasanya literasi sains ini digunakan ketika siswa atau ketika pelajar hendak membuat suatu karya tulis ilmiah seperti itu. Maka literasi sains ini sangat mendukung proses pembuatan karya tulis ilmiah tersebut. Nah, adapun fondasi literasi atau jenis literasi yang keempat adalah literasi digital. Nah, ini merupakan yang sering kita dengar gitu ya.
sebagai anak muda pengguna sosial media, harusnya kita lebih bijak di dalam menggunakan sosial media seperti itu. Yaitu diperlukan literasi digital sebagai filtrasi agar kita mampu menjadi pengguna sosial media yang baik itu, tidak menyebarkan berita bohong, tidak membuat suatu kegaduhan di media sosial seperti itu. Nah, diperlukannya literasi digital itu Kak pada saat ini tentunya ya. Jenis literasi atau fondasi literasi yang kelima adalah literasi finansial, yaitu kemampuan memahami dan menerapkan aspek konseptual dan ihwal keuangan dan kegiatan keseharian. Jadi sebagai generasi muda kita seharusnya mampu mengelola keuangan diri kita sendiri dengan menggunakan pemahaman literasi finansial. Adapun jenis literasi yang terakhir adalah literasi budaya dan kewargaan, yaitu di mana kita mampu memahami, menghargai, mentolerir gitu setiap perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu jenis pemahaman daripada literasi budaya dan kewargaan itu sendiri, Kak. Nah, jadi sangat luas ya Kak cakupan literasi itu. Oke, itu ya. Jadi pondasi-pondasi itu memang diperlukan di abad ke-21 ini ya. Wah, apalagi suka angka-angka. Tapi aku sukanya angka-angka di itu. Di 100 ribuan. Ya. Ngomong-ngomong soal angka nih Kak Rafli. Kak Rafli, kalau permainan Sudoku itu masuknya ke literasi mana itu Kak? Mungkin Kak Rafli tahu permainan Sudoku? Ya, nah saya juga dulu pernah coba main-main ya, itu permainan yang sudah lama sekali, permainan Sudoku itu mungkin bisa masuk ke dalam literasi numerasi gitu. Bagi orang yang senang dengan angka-angka mungkin dapat menyelesaikan dengan mudah permainan Sudoku itu ya Kak Meli. Namun ya dulu ketika Rafli memainkan permainan itu ya kita sering gagal. Nah, itu ya. Saya juga suka main Sudoku. Jadi sebenarnya dalam permainan pun ada literasi juga berarti ya Kak Rafli ya. Karena literasi kan itu mencakup dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu dia Sobat Dikasih. Apalagi tadi Rafli juga menyebutkan ada literasi finansial, di mana kita saat ini juga perekonomian yang sedang naik turun gitu ya, dan kita harus pintar-pintar bagaimana keuangan kita ini dalam keluarga kita atau keuangan Sobat Dikasih itu tetap berjalan dengan baik gitu ya. Iya, Nah, edukasi kalian mengatur jajan hari ini berapa, sisa untuk besok atau seminggu itu berapa, yang dikasih berapa gitu Kak Charlie ya. jangan sampai nanti Ya, betul sekali. tiba-tiba uangku habis gitu ya, uangku habis atau apa ya, itu dia. Jadi literasi itu adalah kecakapan yang tadi Rafli sudah sebutkan, di mana kita itu harus bisa menguasainya di abad ke-21 ini. Wow, menarik ya. Oke, nanti ke Rafli kita akan kembali lagi ya, kita akan bahas dan nanti kita akan mengundang salah satu narasumber juga bersama kita ya, yaitu adalah kepala sekolah di Provinsi Aceh sana. Nah, kira-kira dari sekolah mana? Provinsi Aceh Dan juga ini ya, Kak Charlie. dan ini cukup gaul juga menurut Kak Charlie ya. Cukup gaul ya. Oke, nanti kita akan cari tahu informasi lebih lanjut terkait dengan narasumber selanjutnya dan juga masih bersama Kak Rafli juga. Dan untuk Sobat Dikasih masih kita tunggu. Silakan kalian bisa berkomentar untuk yang mau request lagu, kirim salam ataupun bisa terkait dengan topik kita hari ini ya. Komentarnya silakan, dan WhatsApp-nya silakan di nomor mana, Emily? 0811131440. Nah, gampang banget ya untuk nomor teleponnya sendiri. Oke, setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetap bersama kita bertiga hanya di Suara Dikasih. Akrab dan mencerdaskan. Kita perlu tahu. 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 Kenapa sih ayah kita pada ikut ronda? Padahal kan udah ada polisi. Tidak boleh begitu. Walaupun ada polisi, kita kan harus jaga ketertiban dan keamanan. Kita sebagai masyarakat pun harus ikut serta. Ngomong-ngomong, ayah kamu emang rondanya hari apa? Hari Selasa. Kalau ayah kamu? Hari Rabu. Nah, sekarang ayo ikutin Bapak. Kita patroli sebentar ya. Siapa? Saya siap patroli dengan Bapak. Yang ini yang dinamakan generasi muda yang baik. Terima kasih ya Pak.
Jadi semua masyarakat harus terlibat dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas. Kamtibmas itu singkatan dari keamanan dan ketertiban masyarakat. Hendaknya kita sebagai anggota masyarakat sekaligus sebagai warga negara Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan di sekitar tempat tinggal kita. Anak-anak saya pikir yang penting pendidikan tidak bisa ditawar. Masa depan hanya bisa menjadi baik kalau pendidikannya baik. Saya Arif Rahman dari Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Selamat mendengarkan Suara Edukasi. Terima kasih. Ku tidak kulupakan. Suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Kula samunyaan, ayo baratamian, kita Banjarmasin. Melihat kearifan, pengkebudayaan, kita Banjarmasin. Perjalanan dapat sarampung kampung kui. Berjajanan distiring sambil bersaksirangan lajui. Suka Banjarmasin mendengarani kota sari sungai. Suka Banjarmasin kota nang terpandang
Banjarmasin. Ada menara pandang dan patung Bacanta. Ayo ke Banjarmasin. Religius menjadi nama masyarakatnya. Merasai nyamannya makanan soto Banjar. Lajui ayo ke Banjarmasin. Nanti ngarani kota tadi ke sungai. Ayo ke Banjarmasin. Kota nang tapandang wanang paling bungas. Bungasnya kota Banjarmasinku. Lajuilah kasih didatangi. Bungasnya kota Banjarmasinku. Bungas. Yo. Banjarmasin, nanti ngarani kota sanitu sungai. Ayo ke Banjarmasin, kota nang tapandang wanang paling bungas. Minyak sekalian. Ke Banjarmasin, nanti ngarani kota sanitu Ya. sungai. Ayo ke Banjarmasin, kota nang tapandang wanang paling bungas. Ya, kita terlambat. Sepertinya acara sudah dimulai dari tadi. Ih, aku nggak kelihatan. Aku nggak kelihatan. Ya sudah, Niko, kamu berdiri di depan Kak Irma. Viko, kamu berdiri di depan Kak Irma ya? Apa itu? Oh, itu namanya seni reok. Reok berasal dari Ponorogo. Wah, bagus ya topengnya. Nah, kalau yang ini namanya ondel-ondel dari Betawi. Ayo, mirip siapa itu topengnya? Kamu lah. Kamu. Ya. Apa ya? Itu namanya tari saman, berasal dari Aceh. Wah, kayak suku dan budaya ya bangsa kita. Indonesia kaya akan ragam budaya. Kekayaan akan terjaga bila kita cintai hasil budaya yang ada. Mari cintai budaya yang kita punya. Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membereskan pikiran dan membiarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Memang benar bimbang kita perlu kundang dan melanggarkan pakaian. Lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Anak kecil yang berlari berpanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang sejak kehadiran bumi kekinian. Ada ku berdentang didididong Lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Kita selalu berpandang bergaya yang benar dan biarkan tubuh tersenyum.
siram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awan tenggelam. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang dan melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang dan melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas lepas, ku tinggalkan. Melayang, melayang, ku melayang jauh, melayang dan melayang. Nama saya MB Senur. Saya cuma berpesan kepada adik-adik pendengar Suara Edukasi agar rajin belajar, jangan terlalu asik nonton televisi, tapi juga dengarkan radio, terutama radio yang bermanfaat, supaya mendapatkan informasi, hiburan yang berguna. Dan itu adalah radio yang salah satunya di Suara Edukasi ini. Selamat mendengarkan. Loh, sial. Kenapa kamu pucat pasi dan marah-marah gitu sih? Sebelum aku sampai ke sini, aku tuh kena tilang. Ya, sahabat edukasi, mungkin sahabat edukasi juga sebentar. ingin tahu bagaimana caranya membuat SIM. Loh, ini malah ada acara pembuatan SIM. Acara apa nih? Kita perlu tahu. Oh, ini acara kita perlu tahu. Isinya tentang pengetahuan-pengetahuan umum gitu deh. Iya, coba aku dengarkan ini dulu. Pasti dari kemarin kuurus SIM-ku. Kita perlu tahu. Program acara dari Suara Edukasi tentang apa yang sepatutnya kita ketahui. Berisikan tentang berbagai pengetahuan. Dari belum mengerti, akhirnya jadi tahu. Suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Kita perlu tahu. 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 Dari lantai 2 Graha Media Pusdatin bersama kami, Kak Meli. Ada juga Kak Charlie ya. Wah, senang banget ya kita masih tergabung di program Kita Perlu Tahu. Dan kita juga masih membahas pembahasan yang menarik nih Saudara Dikasih ya. Dan ini juga Saudara Dikasih harus terapkan. Dan kalau bisa Saudara Dikasih harus punya kecakapan ini, yaitu adalah literasi ya. Itu dia. Dan literasi ya, Kak. Iya, itu dia. Dan di saat ini di live Instagram Saudara Dikasih, di live-nya Suara Edukasi kita sudah tergabung bersama narasumber lainnya ya. Tadi bersama Kak Rafli, tapi nanti Kak Rafli akan bergabung bersama kita lagi. Saat ini sudah ada Pak Nurdin nih. Pak Nurdin. Assalamualaikum Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Meli dan Kak Charlie. Iya, sudah menunggu ya Pak Nurdin ya. Oke, Pak Nurdin ini adalah kepala sekolah loh ya. Kepala sekolah dari SMK Negeri Taman Fajar Aceh Timur. Wah, ya Pak Nurdin. Betul, Kak Charlie. Ini benar ya? Pak Nurdin biasa dipanggil Babe ya? Panggilannya? Ya, betul. Ya. Babe. Ini dipanggil oleh sebutannya ini panggilannya oleh anak murid sendiri atau memang sudah dari masyarakat sekitar atau dari keluarga sendiri nih Pak Nurdin? Panggilan Babe. Dari panggilan Babe hampir semua, terutama dikenal oleh para penggiat literasi. Wah, itu dia. Di Indonesia. Ya? Oh, di Indonesia lagi. Berarti kita panggil Babe Nurdin aja ya. Babe Nurdin. Iya, boleh Kak Charlie. Oke. Pak Nurdin ya, atau Babe Nurdin ini kan juga salah satu senior ya di bidang literasi Provinsi Aceh ya.
dan juga termasuk pengurus IGI atau Ikatan Guru Indonesia. Nah, ini Ya. Pak Nurdin nih, aku dulu ya menanya ya, penasaran nih. Babe Nurdin ya, atau Pak Nurdin. Aku penasaran, ini sebenarnya bagaimana sih kegiatan literasi sekolah sendiri ini, tapi khususnya di sekolah Pak Nurdin sendiri, apakah ada yang spesial kah, atau ada penerapan yang berbeda kah dengan kegiatan literasi di sekolah lainnya? Bagaimana Pak Nurdin? Baik, terima kasih Kak Charlie. Ya, sebutan Babeh itu karena memang seorang Nurdin itu adalah anak Betawi atau orang Betawi di Tanah Rencong. Oke. Ya, iya. Gerakan literasi di Taman Pajar sudah mengarah kepada pergerakan literasi sekolah. Jadi kalau dulu kekuatannya ada di gerakan, yaitu pelibatan banyak pihak dengan tujuan yang besar karena ada sesuatu yang darurat. Sekarang lebih dari itu menjadi pergerakan. Jadi pergerakan itu lebih kepada upaya kita untuk berliterasi dan menghasilkan sesuatu atau disebut dengan literasi produktif. Di mana yang dihasilkan itu bukan hanya berbentuk buku, tapi sudah berbentuk barang, jasa. Sampai orang yang berliterasi itu harus mempunyai sikap yang jauh lebih baik dari orang yang daya literasinya rendah. Nah, di Taman Pajar sendiri kita melakukan pengkaderan di Pelita atau pergerakan literasi Taman Pajar. Dan ini rutin dikoordinir oleh guru bahasa Indonesia. Dan kita baru saja melakukan ulang tahun yang ke-5 kemarin tanggal 9 Februari. Wah, gitu, ya. Kak Jarli. Oke, Pak Nurdin atau Babeh Nurdin ini. Untuk Iya, kegiatan biasa Babeh aja. Babeh aja, ya. oke. Oke, Babeh. Babeh. Iya. Kita mau tanya, untuk pergerakan literasi di sekolah Babeh ini kegiatannya mungkin bisa diinformasikan, Babeh itu seperti apa? Iya, mungkin apa langsung saja? dia apa saja, misalkan kayak ada gerakan perpustakaan mungkin ya, atau yang lainnya. Oh iya. Baik Kak Charlie dan Pok Meli. Untuk kegiatan yang sederhana, misalnya kemarin kita meet tokoh ya, atau meet the author, atau orang-orang yang telah sukses. Kita undang kemarin seorang ilustrator, alumni dari salah sekolah menengah atas di Aceh Timur yang sudah menjadi ilustrator nasional dan sudah kerjasama loh dengan Najwa TV. Nah, dia menjadi ilustrator itu dari kegiatan atau dari berliterasi. Dulunya murid Babe, makanya diangkat-angkat ya. Lalu kita juga kemarin kegiatan literasinya itu adalah berupaya untuk satu siswa satu ide tulisan. Satu siswa satu ide tulisan, sehingga setiap tahun kita membuat satu buah buku karya guru, karya siswa, dan ada buku keroyokan serta karya kepala sekolahnya. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu kita sudah kemarin menjuarai sama dengan Kak Rapli di bidang sudut baca. Kita kemarin juara di Cipta Buku Tokoh Vokasi. Gitu. Wah, Kak Charlie. Ya. Itu dia ya, Kita makanya sudah ini produktif banget ya. Oke. Ya. Dan ada satu Kak Charlie, alumni kita tahun lalu, namanya Magfirah. Dia sudah menghasilkan 5 buku. Dan sekarang dia sudah menjadi salah seorang novelis di salah satu akun atau ya yang berbayar gitulah, dengan royalti tidak banyak sih. Kak Magfirah mendapat royalti 1 juta per bulan dari tulisan-tulisan yang dia buat. Oke. Wah, itu pun udah lumayan ya dari tulisan. Iya. Charlie dari literasi. Novel ya. Nah, itu ya. Nah, Ya. tapi Babe nih, ini kan anak zaman sekarang, milenial, itu kan lebih pendekatannya mereka lebih kepada teknologi digital nih ya. Atau saat ini seorang anak aja memegang gawai atau handphone itu bisa lebih dari 8 jam mereka bertahannya. Ya, atau tidak bisa jauh-jauh dari handphone mereka. Nah, ini bagaimana menyeimbangkan literasi ya yang saat ini, atau bisa menyamakan atau bisa memposisikan ya kebiasaan tersebut atau budaya sekarang ini, yang anak-anak zaman sekarang suka main game online, suka chatting ataupun suka bermain media sosial dan lainnya nih, dengan misalnya tujuan ataupun dengan kegiatan literasi yang Pak Nurdin atau Babe Nurdin terapkan nih. Bagaimana nih Pak Nurdin? Iya. Wah, sedap nih kalau kita bahas ini ya. Semakin siswa memegang gadget, ya berarti ada peluang untuk ditingkatkan daya literatnya. Oke. Hanya saja persoalannya tingkat literat siswa dengan literat kita para guru atau para seniornya itu kalah.
Apa beda orang yang pegang gadget sudah tinggi tingkat literatnya dengan yang belum? Ya minimal kalau dia sudah tinggi tingkat literatnya, dia tidak lagi menjadi konsumen atau pengguna game, tapi menjadi pencipta game. Dan tujuan dari game yang diciptakan itu harus ada muatan edukasinya. Sehingga dia main game asik, belajar, dapat ilmu, dan juga dapat uang. Begitu kira-kira. Oke ya, jadi ini si Babe ini mengarahkan murid-muridnya ini, yaitu handphone itu juga bisa menjadi hal yang produktif juga ya. Benar. Ya kan? Kalau bisa menghasilkan sesuatu dari handphonenya dia itu. Jadi jangan sampai konsumennya aja ya. Konsumennya ntar habis kuota sendiri. Habis paket. Ya habis paket kan. Seperti itu ya. Jadi jadi namanya kemandirian itu tetap harus dijalankan ya, Pak Nurdin ya. Ya Babe, betul. Apalagi betul. Ini kan Babe kan kepala sekolahnya SMK. Ya kan, kayak tadi Rafli sendiri juga mengatakan bahwa SMK itu punya tantangan tersendiri, apalagi dalam mengasah mental, ya kan, di mana mereka itu kan otomatis mereka harus siap di dunia kerja, betul, ya kan, makanya literasinya itu harus benar-benar ada gitu ya. Nah, Babe, ini ada satu hal menarik nih Babe ya. Ini kan kalau misalkan seorang anak nih sudah bergerak di bidang literasi, misalnya kayak tadi menulis novel, ataupun misalnya kayak tadi misalnya menjadi seorang ilustrator, ya kan di mana itu kan punya kemampuan. Tapi bagaimana mengasah mereka supaya karakternya itu tetap utuh, tetap ada atau tetap dengan karakter positif. Iya, apalagi tadi menurut saya itu berhasil nih Pak Nurdin bisa membawa ke Aceh lagi untuk menjadi seorang tokoh di sana, kan ibaratnya dia masih ingat dengan karakter kearifannya. Ya kan seperti itu kan, tapi kalau sudah terkenal lupa gitu karakternya. Setelah menerapkan literasi itu kemudian berbagi lagi ya. Iya, bagaimana supaya karakternya itu tetap terjaga gitu menurut dari Pak Nurdin sendiri nih? Baik, Kak Charlie dan Pok Meli, ada dua hal penting untuk menghasilkan orang menemukan bakat dan minatnya itu menjadi sesuatu yang real. Yang pertama adalah mentoring. Jadi siswa itu tetap dihadirkan mentor untuk membimbing dia menghadapi kejenuhan, menemukan hal-hal baru, sampai untuk dia bisa sukses membentuk jaringan. Selain mentor juga dia perlu coach atau perlu pelatih, karena ada kemampuan-kemampuan teknis yang tetap harus diberikan dalam porsi latihan. Karena itu sekarang makna literasi itu kan tidak lagi melulu melek angka dan melek huruf, tapi sudah kepada memahami teks, memahami gambar dan lainnya, tidak hanya melalui visual, tapi juga sudah audio, bahkan melalui audio visual. Ya, suara edukasi ini salah satunya menjadi wahana untuk meningkatkan daya literasi atau tingkat literat warga negara kita. Dengan berita-berita yang positif, informasi-informasi yang konstruktif, kita yakin kalau nawacita itu mau ditambah lagi, insya Allah bisa kita capai. Gitu Kak Charlie. Dan sekarang pergerakannya itu harus dalam bentuk jejaring ya. Kita tidak bisa lagi main tunggal. Ya, walaupun kita tahu zaman dulu banyak tokoh, tapi sekarang semua harus membentuk jejaring. Semakin kuat dan semakin bagus jejaring itu dikelola, semakin besar maka daya dobrak atau perubahan peningkatan daya literatnya akan semakin besar. Kira-kira begitu ya Kak Charlie. Oke. Nah, itu ya. Jadi memang ini karakter seorang siswa nih bagi Pak Nurdin ini harus tetap dikencangkan, apalagi tadi Pak Nurdin juga Babe nih bilangnya di jaring itu harus dikuatkan. Kolaborasi ini. Oke, ini Babe, nanti kita akan ngobrol lagi ya. Nanti kita akan terhubung dengan Rafli ya. Ini bagaimana sih Rafli bisa mengenal Babe ini? Oke ya. Nanti Babe juga bisa memberikan sebuah suguhan ya, atau memberikan sebuah apa ya, kayak apa namanya? Kayak wejangan gitu ya. Kalau bahasa orang itu wejangan gitu ya. Wejangan atau modal lah ya untuk bagi sahabat dikasih yang mungkin Pak Nurdin bisa memberikan jurus-jurus nih atau rumus-rumus supaya literasi di sekolah ataupun dalam diri kita ini tetap berjalan gitu ya. Oke, sahabat dikasih Pak Nurdin, Babe, nanti kita balik lagi ya. Jadi sahabat dikasih masih kita tunggu, silakan kalian bisa berkomentar nih, bisa ingin menyapa Babe Nurdin ya. Atau kalian bisa berkomentar tentang
Gerakan Literasi Sekolah, silakan langsung komentar di Instagram ataupun bisa langsung WhatsApp-nya ya. Ya, di 081191131440. Oke, kita akan kembali lagi Suara Dikasih, jadi tetap di Suara Dikasih. Akrab dan mencerdaskan. Kita perlu tahu. 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 Jadi mohon maaf ya Rafli ya. Jadi nanti lewat telepon aja saya begini ya. Gitu. Ini karena aku nggak tahu nih akunnya Suara Dikasihnya. Kalau yang ini ya. Jadi takutnya jangan matikan ya. Jadi agak dikecilkan aja deh kayaknya. Hadirin sekalian, malam ini kita akan mengadakan pementasan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Pementasan ini terlaksana atas teman-teman kita yang sedang KKN di sini. Langsung saja kita sambut penampilan adik-adik kita dengan tari pendet dari Bali. Kita kompak ya Bu dulu. Iya, iya. Nah, selanjutnya kita akan menikmati sebuah pementasan kulintang dari Sulawesi, asuhan dari Kak Amir. Nah, demikianlah saudara-saudara acara kita pada hari ini. Semoga memperkuat tali persaudaraan antara kita semua sebagai bangsa Indonesia. Sikap menghargai keragaman suku bangsa sangat penting. Mari saling menghargai suku bangsa yang ada. Kita perlu tahu. Kita perlu tahu. Kita perlu tahu. Kita masuk ke komponen Kita perlu tahu. Kita perlu tahu. Kita perlu tahu. Kembali lagi bersama Kak Meli dan Kak Charlie di Kita Perlu Tahu dengan tema literasi dan gerakan literasi sekolah. Masih bersama Pak Nurdin juga atau Babe? Iya, Babe. Ini Babe posisinya lagi di mana nih Babe nih?
Ini kebetulan di depan Masjid Perla. Tadi saya habis ngantar siswa PKL di rumah sakit Perla. Wah, luar biasa ya. Tapi sedikit mau cari tahu. Babe di SMK-nya Babe ini ada berapa jurusan sih? Kayaknya Ada 5, Kak. Ada 5, Kak Charlie. Apa aja tuh? Yang pertama ada farmasi. Yang kedua analis kesehatan atau teknologi laboratorium medik. Ada teknologi komputer dan jaringan, administrasi perkantoran, dan akuntansi dan keuangan lembaga. Wah, luar biasa ya. Berarti ada 2 jenis kesehatan tuh ya, farmasi sama tadi tentang analis. Kesehatan itu ya. Analis analis. kesehatan ya. Wah, luar biasa ya. Oke, dan saya dikasih di ujung telepon ya, karena kita ini live-nya tidak bisa bertiga ya. Sementara kita live telepon bersama Kak Rafli ya. Jadi kita masih terhubung dengan Kak Rafli. Terhubung. Oke ya. Kak Rafli. Halo Kak. Oke, sudah terhubung dengan Kak Rafli. Oke, kita kembali pembahasan terkait dengan literasi ya. Iya. Nah, ini aku mau nanya ke Kak Rafli dulu nih. Kak Rafli, ini ada komponen sendiri ya? Iya, ada Kamil, komponen. Untuk di GLS itu ada 6 komponen ini, komponen dalam literasi itu. Ada apa gitu Kak Rafli? Nah, itu mungkin Kak Rafli bisa menjelaskan tuh ya. Ya, di sini kan ada literasi dini, literasi permulaan, literasi perpustakaan, media, teknologi, dan visual. Mungkin Kak Rafli bisa menjelaskan. Nah, baik Kak. Nah, literasi seperti yang Babe katakan tadi, bahwasanya itu lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun lebih mengarah kepada pemahaman gitu ya. Memang kita kalau berbicara mengenai literasi dengan Babe ini 5 jam nggak ada habisnya nih Kak, sepertinya. Iya, benar banget. Iya, dalam konteks literasi itu diperlukannya suatu komponen literasi dasar sebagai pemerolehan kita di dalam berliterasi. Nah, berapa komponen dasar di dalam literasi, diantaranya yang pertama adalah literasi dini atau yearly literasi, yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Nah, pengalaman siswa ini sendiri atau pengalaman dari penggiat literasi ini dalam berkomunikasi dengan bahasa daerah itu juga menjadi fondasi perkembangan literasi dasar gitu ya. Jadi di mana pengembangan literasi baik itu baca tulis maupun pemahaman bahasa di dalam lingkungan keluarganya itu sendiri gitu. Maka disebut dengan literasi dini gitu. Nah, yang kedua ada literasi permulaan atau basic literasi. Basic literasi ini yaitu kemampuan kita untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis atau menghitung seperti tadi numerasi, yang berkaitan dengan kemampuan di dalam memperhitungkan atau mengkomunikasikan serta menggambarkan informasi secara luas gitu ya, berdasarkan pemahaman yang akan diambilkan dari kesimpulan pribadi gitu. Jadi di mana dituntut kita dapat memahami dari setiap informasi yang diberikan itu dari pemahaman kita sendiri, kesimpulan kita sendiri. Nah, itu disebut dengan literasi permulaan. Yang ketiga sampai edukasi ada literasi perpustakaan atau library literasi. Antara lain dengan memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi nih. Jadi mana sih yang dikatakan dengan bacaan fiksi dan mana yang dikatakan bacaan non fiksi? Nah, itu penting banget juga. Mana yang termasuk karya sastra atau karya non sastra gitu kan. Nah, itu penting banget ditanamkan bagi anak usia dini gitu ya, yang disebutkan literasi perpustakaan. Ada juga dengan literasi media. Nah, ini yang sangat kita sering gitu ya, di mana para siswa itu lebih aktif dalam menggunakan media sosial gitu. Maka adanya dengan nama literasi media gitu, bagaimana kita mampu menggunakan media sosial itu dengan baik dan bijak gitu. Nah, adapun komponen literasi yang kelima yaitu literasi teknologi atau teknologi literasi, yaitu bagaimana kemampuan kita memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi gitu. Nah, Alfi sendiri yang merupakan siswa jurusan teknik komputer informatika nih Kak, sub bidangnya itu rekayasa perangkat lunak yang sehari-hari itu berkutat pada bahasa pemrograman. Nah, ini sangat diperlukan nih Kak, literasi teknologi, di mana kita diharapkan mampu memahami bahasa mesin atau bahasa pemrograman agar apa yang kita instruksikan kepada komputer mereka dapat membacanya. Nah, itu penting sekali.
Yang keenam itu juga ada literasi visual atau visual literasi, yaitu pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual, audio visual ataupun audio secara kritis dan bermartabat, seperti itu kayak kira-kira. Itu ya. Jadi memang dari komponen-komponen itu penting banget dan semuanya juga keterkaitan itu ya. Iya, itu secara bertahap ya Kak Charlie. Kalau disimak dari penjelasannya mulai dari menyimak, kemudian mendengarkan, kemudian membedakan gitu sampai di tahap yang literasi visual itu sudah berkaitan dengan norma gitu ya. Jadi harus tetap menjaga norma yang berlaku. Itu dia, benar banget ya. Nah, Pak Nurdin, ini Pak Nurdin masih masih bersama kita. Pak Nurdin bisa Alhamdulillah masih. Iya, masih bisa memberikan tambahan nggak atau memberikan pendapatnya Pak Nurdin terkait dengan komponen ini menarik ya? Iya. Ya, baik Kak Charlie dan Kak Meli. Literasi itu sebetulnya ujungnya adalah membangun peradaban. Karena dimulai dengan literasi, setelah orang memahami dari 6 tahapan tadi, nah baru seorang bisa diisi dengan kognisi. Jadi setelah dia berliterasi, baru dia diisi dengan kognisi atau pengetahuan. Sehingga semua orang hidup berdasarkan kognisi atau ilmu yang dia dapat dari kegiatan berliterasi, maka terciptalah budaya atau culture. Jika semua komunitas atau ekosistem sudah memiliki culture atau budaya yang tinggi dari produk literasi tadi, maka terciptalah civil society atau masyarakat madani yang dulu pernah ada pada masa Nabi Muhammad di Madinah. Oleh karena itu, kegiatan literasi ini sebenarnya semestinya bagi umat Islam atau warga negara Indonesia mayoritas itu tidak asing. Karena satu-satunya umat yang mendapatkan perintah untuk berliterasi adalah umat Islam. Gitu, Kak Jadi. Tapi pada kenyataannya itu kurang perhatian ya. Karena mungkin kita tidak fokus sehingga pemerintah perlu masa pemerintahan pertama Pak Jokowi mengeluarkan sebuah peraturan Menteri Pendidikan untuk melaksanakan perintah Tuhan itu dalam Permendikbud, gitu. Sehingga ketika kita melihat budaya kita kok kayak gini, nggak ada budaya antri, makan juga budayanya tidak bersih ya, karena kegiatan literasinya juga tidak cukup, gitu. Jadi ujungnya ke situ, kecuali untuk enak hidup lah harus kuat lah daya literasinya. Itu ya. Apalagi iya. Karakter yang begitu kental dengan Indonesia itu harus tetap berjalan ya. Yang tadi tadi Babe bilang juga budaya antri itu juga salah satu hal kecil yang harus kita terapkan ya. Diajarkan ya. Iya. Ya kan? Dan juga budaya lainnya, apalagi membangun peradaban, tentunya membangun peradaban budaya Indonesia itu harus tetap terjaga itu sendiri. Nah, oke ya. Oke. Gitu. Kak Rafli dan juga Pak Nurdin, kita masih ada satu segmen lagi ya. Kita masih ada satu segmen lagi ya Kak Meli ya. Jadi selanjutnya kita akan kembali lagi dengan topik yang menarik ini terkait dengan gerakan literasi sekolah. Jadi untuk klarifikasi jangan kemana-mana ya. Tapi sebelumnya, ada informasi Pak. Poin dulu nih untuk Babe sama Kak Rafli. Jadi dari baca nih di acehsiana.com ini sudah ada artikel tentang literasi Aceh dan Kepala SMKN Sahabat Fajar tampil di podcast Suara Edukasi. Terima kasih ya untuk artikel dan juga untuk media yang telah menyorot kita ya. Iya. Semoga bisa bermanfaat bagi pelajar di Aceh sana dan juga untuk di Indonesia. Oke, setelah ini Kak Charlie, Pak Meli. Setelah ini akan kembali lagi dengan topik yang sama, jadi tetap di Suara Edukasi, Akrab dan Mencerdaskan. Kita perlu tahu. 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 Rudi, ih, itu tuh bekas botol air minumnya. Jangan asal buang aja. Emangnya mengapa? Itu kan sudah habis. Tapi kamu lihat, ada 3 tempat sampah di sana. Yang hijau untuk sampah organik, kuning untuk sampah anorganik. Kalau yang merah untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun rumah tangga. Botol plastik bekas minummu itu buangnya ke tempat sampah yang berwarna kuning. Semua sampah sama. Sampah tetap sampah. Beda, Rudi.
Bekas botol air minum kemasanmu itu bisa didaur ulang. Kita harus membiasakan 3R. Arti 3R itu recycle, artinya didaur ulang. Reuse artinya mengurangi memakai barang yang sulit didaur ulang. Sedangkan reuse itu bisa digunakan kembali. Ya, tahu. Ayo jalani 3R. Recycle, reduce, dan reuse. Daur ulang sampah. Pilih produk yang ramah lingkungan agar bisa dimanfaatkan kembali. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Kita perlu tahu. 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 Oke, sahabat. Nah, sahabat dikasih masih di Kita Perlu Tahu, tentunya di Suara Dikasih Akrab dan Menjelaskan. Oke, masih ada Kak Charlie dan juga masih ada Kak Meli. Kita masih tergabung dalam Suara Dikasih dan kita juga di penghujung telepon ada Kak Rafli ya. Kak Rafli dan juga tadi di Instagram juga ada Babe Nurdin, tapi sepertinya Babe terkendala jaringan atau tadi keluar dari Instagram. Nanti kita coba menghubungkan lagi ya. Nah, kita kembali nih, kita ngobrol sama Kak Rafli nih. Kak Rafli, ini sebenarnya kalau berliterasi ini, itu apa sih manfaatnya untuk kita ya? Gitu kan? Maksudnya dampaknya untuk kita ini apa gitu? Untuk apa namanya, dampak untuk teman-teman itu apa nih? Mungkin Kak Rafli bisa menceritakan, bisa menjelaskan. Terutama untuk generasi muda ya. Iya, generasi muda. Apa sih sebenarnya pentingnya literasi dan juga manfaatnya? Silakan Kak Rafli. Baik, berbicara mengenai manfaat, itu tentunya literasi itu membawa dampak positif yang besar bagi setiap individu ya. Nah, Rafli coba cerita dari diri Rafli sendiri gitu. Apa sih setelah Rafli bergabung dengan dunia literasi, apa sih yang sudah Rafli dapat gitu ya? Yang pertama, Rafli itu lebih dapat meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Jadi, yang dulunya Rafli dengan sebelum Rafli gemar membaca atau menulis gitu, Rafli sangat sedikit tahu kosakata gitu, seperti istilah-istilah penting. Jadi ketika ada seminar-seminar orang berbicara mengenai suatu hal, kita jadi kurang connect gitu kayak, ini bapak ini ngomong apa sih, dan ini berbicara bahasa apa sih gitu, karena akan kurangnya kosakata gitu. Nah, setelah bergabung di dalam dunia literasi ini, Rafli malah menambah atau memperkaya akan kosakata diri Rafli sendiri seperti itu. Manfaat yang kedua yang Rafli peroleh adalah tentunya menambah wawasan dan memperluas relasi gitu ya. Semenjak Rafli bergabung di dunia literasi ini, tentunya kita dapat kenal dengan orang-orang yang pegiat literasi, dengan orang-orang penting di daerah kita masing-masing seperti itu. Contohnya jika dulu sebelum Rafli terpilih menjadi duta literasi Aceh, mungkin kita belum mengenal dengan siapa sih Bapak itu, apa sih jabatannya. Nah, dengan alhamdulillah terpilih Rafli menjadi duta literasi Aceh, mungkin kita dapat memudahkan kita di dalam berkomunikasi seperti itu ya. Nah, itu manfaat yang kita dapat dari bergabung ke dalam dunia literasi. Selanjutnya adalah dapat mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan. Nah, Rafli sendiri nih Kak, pengalaman sering dibagi suatu artikel-artikel atau suatu link-link berita dari teman-teman lain yang ketika kita klik link itu ternyata kita diarahkan ke suatu informasi yang disinformasi gitu lah. Jadi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya gitu. Malah terjerumus ke dalam kita membagikan berita-berita yang sebetulnya belum tentu benar seperti itu. Nah, dengan kita kecakapan berliterasi ini, kita mampu menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan. Maknanya kita dapat memilah-milih nih, ini informasi ini sebenarnya bagus atau tidak, layak dikonsumsi atau tidak. Nah, seperti itu. Selanjutnya tentunya mengembangkan kemampuan verbal Rafli sendiri. Yang sebelumnya mungkin
Rafli berbicara di depan umum saja tidak berani, namun kini alhamdulillah menjadi juara di lomba debat bahasa Indonesia. Nah, di lomba debat ini kan tentunya menggunakan kemampuan verbal gitu ya kan, kemampuan kita di dalam berbicara, menyampaikan suatu pendapat agar orang lain itu mampu memahami apa kita katakan. Nah, di dalam dunia literasi itulah Rafli mendapatkan suatu kemampuan verbal yang mana alhamdulillah Rafli menjadi juara di lomba debat seperti itu. Selanjutnya tentunya adalah melatih diri kita untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Nah, ada tips nih Kak sebenarnya untuk sahabat edukasi. Kita tahu bahwa generasi milenial ini sebenarnya gemar menulis nih Kak. Kita tahu karena banyak sekarang anak-anak muda yang menulis itu di Wattpad atau membaca cerita-cerita itu di Wattpad gitu. Nah sebenarnya setiap anak muda tersebut mampu menuangkan kemampuannya di dalam menulis itu ke dalam bentuk sebuah buku. Hanya saja mungkin akses informasi mereka dapatkan agar mereka dapat menerbitkan sebuah buku itu masih kurang. Oleh karena itu diperlukannya peran serta setiap stakeholder agar dapat menampung segala kemampuan yang dimiliki oleh generasi muda saat ini. Seperti itu Kak Krita, manfaat yang dapat kita peroleh dari dunia literasi. Menarik sebenarnya ya. Dari semua ini nih kayaknya Rafli sudah mendapatkan semua komplit. Wah, luar biasa Rafli ya. Bersyukur karena telah berliterasi dan juga bisa menghasilkan sejumlah prestasi. Termasuk Rafli sudah bisa menulis buku dan dia juga bisa berani tampil di depan umum. Yang dimana ini pun bisa menjadi modal untuk mengasah masa depan ya. Untuk nanti ketika Rafli terjun di dunia kerja ataupun nanti ketika Rafli nanti bisa berkarir sesuai dengan keinginan dan juga untuk menggapai cita-cita pentingnya. Wah, luar biasa ya. Oke, kita langsung ke Kak lagi ke Babe Nur nih. Ya. Babe. Babe. Babe tadi pasti sudah mendengarkan ya. Dia kan manfaat yang sudah didapatkan oleh Kak Rafli sendiri ini luar biasa ya. Iya, betul. Seandainya semua anak Indonesia bisa seperti Rafli, wah pasti luar biasa nih, bangsa Indonesia pasti sudah menjadi bangsa nomor 1 di dunia. Oke, nah untuk Babe sebagai penutup nih, Babe bisa memberikan suatu ibaratnya apa ya, suatu masukan atau suatu pesan lah, yang dimana bisa membangkitkan membangkitkan niat pelajar itu untuk berliterasi, apalagi ketika mereka nanti ingin meraih prestasi dan juga cita-citanya. Silakan Babe. Ya, oke, terima kasih Kak Charlie dan Pok Meli. Memang harus diperbanyak ini siswa-siswa seperti Kak Rafli ini ya. Baik bagi kita yang mungkin para pendidik, para orang tua, semestinya kita selalu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kegiatan literasi, baik kegiatan literasi anak kita di sekolah maupun di rumah. Karena literasi itu informasi. Nah, salah satunya adalah melalui buku, melalui bacaan digital, maka konten-konten digital dan buku-buku yang positif itu harus diperbanyak. Kalau anak didekatkan dengan catur, dia akan bermain catur. Kalau didekatkan dengan buku, katanya dia akan membaca buku. Jadi memang yang literasi dini tadi atau pembiasaan, itu sudah harus dilakukan oleh ya minimal generasi yang sekarang menjadi orang tua dan baru punya anak, itu sudah harus melakukan itu. Kalau ingin nanti menjadi seperti Rafli di masa depan. Oke. Dan Babe rasa Indonesia membutuhkan gerakan literasi dan harus semakin diperkuat, jangan melemah dan harus lebih masif lagi. Karena dukungan pemerintah terhadap ini juga Babe lihat sudah mulai serius dari sebelumnya teori-teori literasi ini lebih aplikatif. Sehingga kita akan mengarah pada peningkatan produktivitas bangsa Indonesia. Insya Allah. Itu. Amin ya, benar banget kata Babe. Ini sejak dini pun sudah harus ditanamkan namanya literasi. Dekatkan dengan buku, dekatkan dengan hal-hal yang bisa membuat dia ini bisa menciptakan sebuah prestasi nantinya ya, dan bisa menjadi Rafli di masa mendatang ya. Jadi ini butuh ya, duplikatnya Rafli ini butuh ya. Oke, Babe Nur ini karena kita keterbatasan waktu bersama dengan Kak Rafli juga. Semoga Babe bisa mengeluarkan terus kegiatan literasi di sekolah ini kepada anak muridnya. Insya Allah. Amin. Pelajar di Aceh, kami sana juga di Aceh sekitarnya, dan juga semoga ini Rafli tidak berhenti ya, menjadi seorang duta literasi, bisa menyebarkan hal positif ini kepada teman-temannya dan juga kepada keluarga dan juga kepada semua orang lah ya. Oke, terima kasih. Karena kita sudah di penghujung acara, jadi saatnya kita pamit undur diri.
Dan sahabat edukasi bisa mendengarkan siaran kita tadi dari awal hingga saat ini langsung ke Spotify-nya Suara Edukasi ya. Nanti akan hadir di Spotify Suara Edukasi, yaitu podcastnya Suara Edukasi ya. Ya, ada di Spotify ya. Oke, terima kasih untuk Kak Rafli atas waktunya dan juga untuk Babe, terima kasih. Nanti kapan-kapan Siap. Oke. Ya, dan akhir kata Kameli pamit undur diri ya, dan juga Kak Charlie pamit undur diri. Dan setelah ini masih ada konten edukasi lainnya yang tidak akan kalian simak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Edukasi yang terdapat. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kita perlu tahu. Kita perlu tahu. Kita perlu tahu. Kita perlu tahu. Kita